Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua. Kali ini gua nggak mau nyanyi nih di channel Dia Orofik Project. Nah, kali ini gua nggak mau nyanyi. Gua lagi sama kawan gua, Jogi April Sinambela. Oke, bumper. Oke, ini gak usah dikasih bumper, gini aja. Nah, siapa sih dia nih? Dia nih kawan gua dari 5 tahun yang lalu. Kita orang baru kenal. Dia nih ketemu gua di kosan Banjir. Ya, kosan Om Iwan. Kosannya preman. Di situ kita ngumpul-ngumpul, nyanyi-nyanyi bareng. Ya di situ yang mengawali musik di gua lah gitu. Nah, jadi di konten ini gua tuh mau ngobrol-ngobrol gitu lah tentang musik dari latar belakang lu. Gimana sampai lu tuh bisa pro gitu loh. Istilahnya. Okay. Istilahnya jago lah mainnya. Iya, Nah, walaupun jagonya gua sama jagonya lu beda dikit. Ya. Cuma kan jago lu. Nah, ini gua, lu ini. Nah, sama. Terus nah, menurut lu nih, musik tuh apa sih? musik ya menurut gua. Ya mungkin kan gua belum terlalu dalam lah ya soal musik. Cuman emang musik sama bagi gua emang kental sih. Gua emang suka, hobi gua nyanyi, main musik, main instrumen kayak gitar, piano gitu kan. Kajon gitu. Menurut gua musik lebih kayak ke ya hobi kayak kalau ada musik tuh lu nggak sepi aja gitu keseharian lu gabut nih, biasanya orang gabut tutupan kalau gabut kan, atau ngapain. Kalau gua ada dua opsinya, kalau nggak main game main musik gitu sih, lebih kayak teman sehari-hari. Lu apa namanya? Musik kan di lu begitu ini ya, nempel nih. Lu mulai belajar alat musik dari kapan? Belajar alat musik gua apa dulu nih? Apa dulu musik? Musik alat apa aja ya? Pertama itu alat musik tepuk tangan. Itu dari bayi. Saya disuruh tepuk tangan sama orang tua saya. Di situ saya udah mulai merasakan tempo. Wis. Walaupun saya masih bayi. Ini 2/4 ini mah. Oke. Anjay. Lanjut aja enggak apa-apa. Alat musik pertama gue itu gitar. Gue belajar itu karena abang gue ulang tahun waktu itu, Bang Dani. Dia ulang tahun, dia hadiahin gitar sama tante gue. Dari situlah dia mulai main gitar dan gue mulai kayak nyoba-nyoba gitu, kayak gimana sih nih cara mainnya, gimana sih gitu kan. Sampai akhirnya ya udah, karena itu alat musik pertama di rumah gue, ya jadi gue melekat gitu sama gitar. Gue jadi suka main gitar. Gue nyoba-nyoba cari chord yang dijual di abang-abang, tau gak lo yang sampul covernya cewek ini ya, cewek gitu. Terus ada chord-chord gitarnya, buku-buku isinya chord semua. Oke. Gitu. Gitar lah. Apa yang ngebuat lu tuh ini sampai berhasrat gue pengen belajar lah gitu? Yang mendasari apa? Apa cuma gara-gara ngeliat abang gue bisa main gitar, gue mau juga lah gitu? Karena gue penasaran, karena nggak ada alat musik loh dalam hidup gue sebelum gitar itu datang. Begitu ada gitar, gue kayak ini ada gitar kan, nggak mungkin kan gue nggak apa-apain, kayak udahlah gue coba aja main. Ternyata yang bikin gue mau untuk belajar itu teman-teman juga sih, teman-teman SMP gue tuh pada bisa main gitar. Gue kayak, sedangkan lu cuma bisa nyanyi. Iya, gue punya nih di rumah, tapi kok gue nggak bisa main kayak mereka. Akhirnya gue belajar gitar gitu. Dari situlah gitu. Terus apa lagi nih alat musik yang lu bisa selain itu? Gitar, terus main piano, tapi nggak langsung piano kan udah lebih yang pro. Gue mainnya dari yang lebih kecil, pianika upacara SD. Mas, mantap. Waktu rambut lu bawa matahari itu sama teman-teman sekelas disuruh main pianika waktu SD. Dari situ gue naik ke keyboard di rumah gue ada keyboard, jadi gue main keyboard, belajar chord lah dasar. Sampai di piano juga mainnya cuma main yang dasar keyboard itu, belum ke yang expert gitu lah. Lagu apa yang lu inget, yang lu pelajarin lah? Jason Mraz. Pertama kali lagu yang gua tahu bisa dimainin pakai gitar, pertama kali bisa gua main pakai gitar tuh Jason Mraz. Yang apa sih itu judulnya? Yang mana? Kan lu yang tahu, gua kan enggak tahu. Apa ya judulnya? Oh iya, itu apa sih? I'm Yours. Oh iya. I'm Yours lagu pertama gua yang bisa gue mainin pakai gitar. Anjay, lu berarti itu kan I'm Yours kan genrenya istilahnya reggae ya? Iya, ada reggae, ada ketukan. Sampai sekarang aja gue nggak bisa tuh. Oh ya, lu bermasalah di itu ya? Gue bermasalah di genrengannya sampai sekarang. Nah, di saat itu lu belajar aja udah mulai dari situ.
Tapi itu juga nggak reggae. Oh, ya. Kan kayak where drunk and drink. Waktu kita kunci aja ya. Ya pakai telunjuk doang. Oh, ya sama. Drink gitu. Ya gitu lah awal-awal aja Semiras. Emang kalau misalnya lu lagu pertama lu apa, Pik? Kalau lagu pertama gua itu kalau gua kan tadi kan yang cuman chordnya tuh cuman C sama G kalau nggak salah dulu awal-awal. C. Gua tuh lagu apa ya? Gua lupa ya. Gua tuh belajar ini tuh karena sekilas doang. Sekilas karena gua dulu kan di asrama nih. Asrama dan itu tuh ada yang ngebawa gitar satu. Otomatis jadi rebutan dong. Satu kamar 26 orang tuh lo bayangin. 26 orang kayak orang-orang yang insting musik langsung anjir ada gitar gitu kan. Mau main dong gua iya, gitu ya. rebutan ngantri dong. Ngantri. Nah, udah ngantri, gitar-gitar tuh itu yang cuma udah gantian. Siapa duluan dapat biasanya dapat berapa lama tuh dia main? Ya pokoknya paling lama. Kalau setelah semua orang sadar ada bang gitar, ada suara nih, langsung deketin. Nyanyi, nggak lama ini udah gitu kan. Lagu apa itu lo waktu itu main? Itu tuh gua udah ke lagu-lagu indie. Last Kiss from Evelyn. Terus apa lagi tuh? Apa ya? Lagu apa Last Kiss from Evelyn? Lagu Indonesia. Itu band apa judulnya? Judulnya Sesak Dalam Gelap. Waduh. Udah nggak tahu kan? Gua aja tahu dari lingkungan itulah karena gua berada di lingkungan yang istilahnya nggak mendukung untuk musik. Ini apa? Di asrama kan lu main gitar kekencengan dan ketahuan nggak gitar ganggu pasti dong. disita gitar itu ya nggak boleh juga ya. Main gitar tuh nggak bisa kencang. Makanya lu mulai main gitar pas ngekos. Iya. Masuk akal. Gua udah tahu chord nih, chord gantung chord ini. Cuma dalam bayangan chord ini kayak gini, ini kayak gini. Gua baru bisa chord gantung itu kuliah. Setelah ketemu lu dan gua masuk PSM. PSM. Nah, bagi yang nggak tahu PSM itu Paduan Suara Mahasiswa. Jadi kita satu organisasi nih di Paduan Suara Mahasiswa. Itu ntar lah kita ceritain lagi soal. Di Hasut Tropik, diajak Tropik masuk PSM. Iya, ntar kita bahas di part 2 aja. Part 2. Aduh, ada part 2 siapa kita? Kita bukan siapa-siapa sih, tapi kita buat jadi siapa kita. Ini konten baru. Iya, konten baru ya. Jadi mau kayak ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Konten ini bukan wawancara. Jadi kita emang ngobrol yang pengen sebenarnya gue buat dokumentasi yang kalau lo orang mau nonton ya silahkan. Iya, kayak ngobrol depan kosan lah istilahnya. Cuma kali ini depan kamera gitu. Depan kamera. Yang nonton istilahnya di sini kosong tapi gue anggap di sini banyak orang. Selain tadi kan udah pianika nih. Gitar. Apalagi? Selain keyboard, piano. Itu kan udah sejenis kan? Ada sih waktu itu adek gua kan ada aliran pengamen jalanan ya, namanya Pando. Iya, dia emang gitu. Waktu dipilih dia ulang tahun disuruh pilih gitar atau ukulele, dia pilih ukulele. Karena apa? Karena yang di sini kami akan terus dia teman-temannya pakai ukulele, jadi dia mau pakai itu. Dan itu nggak jelek menurut gua. Malah gua ngedukung, kata gua. Itu udah musik loh mah, kata gua. Walaupun ukulele, itu udah musik loh mah, maksud gua. Ya udah nggak apa-apa, beliin aja. Akhirnya ada ukulele, gue belajar kan beda chord sama gitar tuh. Ukulele akhirnya, terus ukulele tam-tam, tau tam-tam nggak lu? Apaan tam-tam? Tam-tam tuh kayak drum tapi cuma 3, cuman yang tek-tek gitu loh. Cuman ada 3 ini cuman. Ya emang cuma tamnya doang. Ya tam-tam lah. Iya, sama itulah. Udah itu aja sih. Kira-kira musik gua. Berarti tapi lu kalau main drum bisa nggak? Nggak, kan banyak ininya kan. Otaknya kebagi-bagi. Kombonya. Iya. Patternnya tuh gua belum belajar. Minum. Oh boleh. Kebetulan ini minumnya sponsor ya. Iya. Air galon. Nah. Tapi lu kan itu musik ya? Musik. Tapi lu nyanyi dari kecil? Nggak tahu ya, waktu gua lahir kan gua teriak tuh itu nadanya itu sebenarnya kata Jacob Collier ya, si cara ngomongnya Jacob Collier itu semua nada itu nggak ada yang fals, tapi mereka cuma belum menemukan kawan-kawannya yang seirama. Asik. Jadi waktu gua menjerit waktu bayi itu mungkin aja itu sebuah chord, bisa jadi. Jadi kalau lu tanya kapan gua nyanyi, menurut expert musisi kayak Jacob itu udah dibilang itu nada. Dia bisa dibilang gua bernyanyi, karena kan gua nggak satu nada waktu nangis, beberapa nada. Jadi gua jadi gue dari bayi sebenarnya. Tapi kalau yang menurut
orang-orang pada umumnya. Nyanyi dengan lirik lah. Dengan lirik SMP. Oh, lu SD belum nyanyi? SD ya belum bisa dihitung nyanyi lah. Cuman gitu-gitu aja lah. Berarti belum tertarik sama gue tuh SD tuh nggak ada ke musik justru. Bola lah ya. Bola. Normalnya anak kecil gitu. Terus ya main-main layangan, bola, lebih ke main lah, main-main belum ke musik. Musik di SMP itu lah. Di Jason Miras itu di SMP. Beruntung sih lu, tapi udah mengenal dari SMP. Gua baru kuliah sih istilahnya. Tapi sekarang udah sama-sama ya Bang? Iya. Sama-sama cukunya. Bukan sama-sama hebat. Nah, berarti kan SMP tuh. SMP lu udah mulai nyanyi, udah mulai main musik tuh. Itu lu SMP di mana? SMP Mutiara 17 Agustus. Itu di dekat daerah rumah gua di Bekasi. Sungguh nama sekolah yang sangat aneh. Iya, SD Mutiara 17 Agustus. Iya, namanya ya, Bekasi ya? Bekasi. Itu lingkungan Bekasi itu gimana sih? Lingkungan di lingkungan lu lah dalam hal bermusik. Kalau SD kan gua di Mutiara ya, yang kayak tadi gua bilang, gua belum ada musik di SD. Jadi di SMP gua SMP 21 Bekasi, itu dekat rumah. Di kelas gua sendiri itu ada band. Yang dalam kelas gue itu ada anak-anak yang bikin band. Ada ya, bukan ada band. Bukan. Bukan. Ada anak-anak yang bikin band. Jadi keisilah suasana musik di kelas gua sama anak-anak ini nih. Di situ gua mulai kayak asik akhirnya gua belajar sama mereka. Musik-musik apa nih yang lu dengerin waktu SMP? Wah, SD kan belum lah. Kayaknya lagu gue SMP juga masih relate sama lu lah. Kayak Killing Me Inside biarlah, terus Rocket Rockers yang di sini ingin hilang ingatan lagu-lagunya. Apalagi jam-jam kita SMP Pak ya, istilahnya Peter Pan Ungu dan lain sebagainya. Lu masih itu lu ngedengerin juga nggak? Ngedengerin tapi sekilas lewat. Soalnya gua bukan tipe band kayak gitu. Iya, bukan tipe. Suara gua tuh dari kecil tuh udah ngikutin kayak siapa ya? Pagetos. Pagetos gua baru. Kalau Peter Pan Ungu gua nggak ke situ. Gua ke arah sana ya. Melayu. Gua nggak menyangka lu bakal ke arah sana karena sekarang pun lu nggak ke arah sana. Iya, gitu. emang sekarang udah beda. Tapi awal gua bernyanyi tuh gua suka gara-gara Pagetos itu musik latar belakang film-film jam kita SMP, jam kita pulang sekolah tuh dan ada FTV. Film FTV Pak. FTV Hijau Daun, Pagetos gitu-gitu dulu lagu gua tuh. Jadi bukan ke Ungu, bukan ke Peter, gua lebih ke mereka Melayu gitu. Kalau gua dari kecil SD gua ingat. SD tuh gua udah beli kasetnya ST12 karena gua ngefans banget sama ST12. Kangen band Pagetos, kangen band Hijau Daun gitu-gitu Pak, genre gua sumpah. Kangen band gua mendengarkan karena gua orang Lampung dan kangen band orang Lampung ya. Sorry bagi pendukung kangen band. Apa ya, di saat itu tuh kayak nggak mau ini loh, nggak mau istilahnya nggak mau nerima. Kangen band dari Lampung. Gua bangga nih. Karena apa? Gue bangga nih, tapi itu jelek gitu loh istilahnya. Itu jelek. Emang banyak hujatan di waktu itu. Banyak. Tapi kalau dilihat sekarang dia orang reborn ya, gue ngeliatnya anjir legend. Jelek lu tanya anak-anak sekarang zaman 90-an. Angkatan kita lah, 98. Mana ada yang nggak tahu Kangen Band? Iya. Semuanya pasti tahu Kangen Band. Rambutnya tuh yang segini. Siapa yang nggak tahu ikonik gitu dia ikonik. Iya, kemarin kan nge-reborn kan dia orang. Demi apa lu? Udah ngeluarin single bangkit lagi gue udah lihat di internet juga kan. Nah abis itu tuh ini nyanyi kayak merinding sendiri gue. Anjay, flashback gitu loh, throwback gitu sama masa lalu ya. Anjay. Iya sih, lagu-lagunya gue apal semua tapi sekarang udah lupa. Peter Pan zaman dulu Alexandria albumnya yang mungkin gue dengar. Tahu gak lo album Alexandria? Peter Pan? Gue nggak tahu sih. Iya, albumnya Alexandria terlalu ST12 banget ya. ST12 banget lah ya. Terus gitu. Nah itu kan yang udah santai aja menuntun lu dalam bermusik sampai sekarang kan. Itu tuh di SMP lu udah mulai ngeband belum? Pernah nggak ngeband? Pernah. Ada apa SMA? Di SMP dengan SMP. Anak kelas lu tadi? Iya, bukan sama mereka tapi sama anak kelas gua yang dulu waktu gua kelas 8. Jadi gua ngeband saat udah kelas 9 berarti? Iya, gua ngeband saat gua kelas 3 SMP. Tapi anak-anak gue yang kelas 8 karena udah ada inilah, udah dekat lah sama anak itu kelas 8. Nah udah jadi mainnya kayak gitu ngeband dulu. Tapi belum perform, belum gitu-gitu, cuman
ngeband patungan goceng mainnya cuma toneng tong teng gitu gitarnya. Jadi masih tapi udah ada yang gue megang gitar, gue megang bass. Iya, udah ada pembagian. Ada yang bisa main drum untungnya, jadi keisi lah. Tapi ya sih, kalau nggak ada yang bisa main drum abis itu kayak mau ngeband masuk studio kayak mau ngapain? Les gila. Nggak berani. Tapi gue baru pertama masuk studio itu SMA sih. Lu bilang lu waktu main musik di asrama, tapi lu ada video lu yang waktu perform lagu apa itu, Pak? Ya itu apa itu? Itu lagu gua nyanyi awalnya. Gua kelas 11. Gua kelas 11 tuh nyanyi lagunya Avenged Sevenfold. Afterlife. Waduh, teman lu yang main bisa semua instrumennya? Ada sih yang nggak bisa. Basisnya itu. Tapi drumnya keisi. Gila. Dan lucunya adalah di saat itu kan dari panitia sekolah kan nggak menyediakan double pedal kan. Gua sama kawan gua yang drum kan anak kelas 11, yang lain tuh anak kelas 12. Gua sama kawan gua yang drum ini berangkatlah ke ini studio musik buat nyewa double pedalnya doang. Harga sewa studio musik. Patungan orang? Iya, karena berapa ya? Lupa gua. Patungannya? Lupa lah ya. Ya. Nah, itu tuh kan 25 kan? 25. Makanya 1 jamnya 25. Nah, itu tuh nyewa seharga studio 25 tadi. 25. Karena kalau itunya dibawa, studionya nggak bisa dipakai dong, karena drumnya ini pedalnya dibawa. Butuh kan. Minjem 3 jam. Karena ada beberapa band kan kayak yang namanya antrian lu butuh 3 jam untuk sampai lu perform gitu. Enggak. Jadi drum ini drum gua tadi ini kan namanya sekolah ya, di asrama. Biasanya yang main musik orangnya dikit. Dia main di band ini. Habis itu dia diambil lagi main di band ini. Di band ini. Nah, jadi beruntutan tuh sampai 3 jam gitu. Iya. Karena emang yang mainnya dikit orangnya ya. Iya. Jadi cuma orang itu gitu. Jadi pakai terus selama 3 jam itu. Iya. Okay. Nah, dari situ loh gua kayak itu juga tuh gua kelas 2 belum bisa megang alat musik. Makanya gua nyanyi aja. Dan setelah gua dengerin di YouTube, anjing, kok bunyinya kayak gini. Setelah gua udah tahu nyanyi, setelah gua udah masuk PSM dan tahu fals lah istilahnya. Kok nggak ada yang masuk anjing, nada gue nggak ada yang nyampe kata gue. Iya sih, sama lah, gue juga paling waktu itu juga masih kacau lah, kita kan baru-baru ngerti bener-bener paham sama fals ya? Kan pas yang dilatih di PSM itu. Iya, gue juga kayak gitu sih. Nah jadi di SMP tuh lo yang biasa lagu-lagu dibawain apa di studio? Kalau gue itu ya lagu-lagu itulah, lagu-lagu udah lupa sih gue, tapi lagu-lagu zaman kita lah udah lupa juga gue, gila. Tapi lagu luar lu udah megang? Lagu luar bawain maksudnya main-main di studio kan? Udah beberapa, cuman gue lupa. Thousand Years juga waktu itu masih di zaman gue nggak sih? Iya kan, Twilight. Iya, Thousand Years nyalu banget. Thousand Years, iya gitu. Terus drumnya ngapain? Cuma ini ngegabut, nggak aktif emang, kurang aktif. Tapi gue juga ini sih, karena gue di asrama lingkungannya orangnya indie dan metal, jadi langsung ke arah sana. Iya sih, lu metal banget sih Pak. Gue bingung lu gimana dari orang asrama yang maksud gue image-nya tuh pada pakai baju koko, pada pakai peci, ternyata genre di dalamnya metal sama rock aja. Gue juga herannya ya, ketemu orang-orang yang bermusik di asrama itu kok latar belakang orang kayak gini semua. Bisa emang di situ anak-anaknya genre-genrenya rock metal gitu. Gue dari SMP udah ngedengerin kan Avenged, cuma gue nggak gue tuh referensi musik gue sebenarnya dikit banget. Memorinya kepotong sendiri apa satu file hilang? Enggak, potong sendiri. Iya. Gimana tadi bisa satu itu lo anak-anaknya genrenya anak-anak asrama rock atau metal, itu gimana ceritanya Pak? Ini sih gue nggak tahu latar belakang mereka ya. Yang gue tahu, gue nyanyi Avenged nih misalnya, dia orang paham ini lagunya ini gitu kan. Nah akhirnya gue cekokin di orang gitu. Awalnya tuh gue sama saudara gue yang gitaris yang lead melodinya, lead melodi itu samping rumah gue pas. Dia sekolah di situ juga, cuma dia kakak kelas gue. Nah dia telaten untuk ngulik melodi. Nah dari situ kan ya gue yang didengerin sama kan sama kayak dia, cuma dia dari SMP udah bisa main gitar. Nah dari situ dia udah mulai nyekokin gue nih kasih. Nah karena drum gue ini seangkatan sama gue kasih lah, gue cekokin ini.
Ternyata muncul lah, gue naik kelas, adik kelas muncul, lah kok genrenya sama kata gue. Jadi udah klop lah ya jadinya. Iya, ada anak-anak yang istilahnya genrenya reggae, yang didengar reggae, abis itu kayak punk marginal dan sebagainya, itu gue ngedengerin juga. Makanya referensi musik gue juga ke arah situ. Juga ya. ada. Nah, tapi di orang yang kayak reggae dan sebagainya itu nggak bisa main musik, nyanyi, enggak, ya cuma ngedengerin, tahu lagunya aja, sebagai pendengar aja, sama pecinta juga. Iya. Nah, jadi ya gue nggak bisa belajar sama dia orang dong. Ya udahlah, karena lingkungan musiknya orang-orang kayak gitu semua, jadi ya udahlah, emang kecemplung di situ aja. Udahlah, keluar dari asrama, wow, dunia ini begitu luas musiknya. Gue ketemu di BSM, ketemu orang-orang kayak ternyata banyak yang gue baru tahu banyak lagu tuh di BSM sebenarnya. Iya sih, sama. Tapi kalau misalnya musik-musik yang lu pakai buat band apa aja tuh, Pak? Kan lu juga ngeband kan tuh sama anak-anak itu? Iya, normal. Keyboard rock semua ya? Cuma keyboard nggak kepake. Tapi lagunya genrenya rock semua? Iya. Gila. Enggak sih, tapi yang dibawainnya lagu-lagu itu cuma ST12 ada? Enggak, gua enggak ngebawa ke arah sana. Pokoknya lagu, misalnya lagu melo nih, diubah beat jadi ke arah rock. Gimana caranya? Ya, karena apa ya, kayak apa sih lagu melo gitu loh. Enggak banget anjir. Iya. Gue megang stick, megang gini, rambut gue lagi, mata gue ada hitam anjir gitu kan. Masa lagunya gitu. Kayak di zaman tuh semuanya dirubah ke arah sana. Jadi walaupun tuh lagu melo, oke, kita ubah. Gitar nggak berhenti, tetap distorsi dari awal sampai akhir. Bunyi itu senar 6-nya diturunin pasti. Iya, jadi drop D. Drop D kan? Iya. Lagu rock semua di drop D. Itu gua belum paham. Gua paham tuh ya setelah ini. Setelah udah kelas 3, akhirnya kan kelas 3 yang bisa main alat musik di asrama itu udah mulai berkurang. Gitu. Karena anak-anak yang tadinya yang pro tuh di atas gua semua. Udah pada cabut kan. Gua kelas 3, gua megang gitar aja lah. Gua ngambil kalau yang cewek nyanyi. Udahlah. Dari situ itu juga masih kunci dasar. Gua ngiringinnya. Udah bisa sih kunci ini. Kayak tapi gua sampai sekarang kagak ngerti loh main drop D. Lu bisa main drop D? Apa dia sama aja kuncinya, chordnya? Tapi emang bisa nih gitarnya. Tolong. Jelek, Pak. Oh, ya enggak apa-apa, persetan ininya. Nah, kalau drop D gini dia mainnya. Misalnya dia kan ini E kan. Kalau kosong E kan. Nah, kalau di drop D edukasi. Wes anjay, kok jadi edukasi anjay. Nah, nih biar lihat. Nah, ini kan kosong E ya, senar paling atas. Diturunin jadi D. Iya, makanya otomatis E-nya geser di sini kan. Oh. Karena D ke E kan jaraknya 1. Satu. Habis itu E ke 1 fret. Ya, E ke F jaraknya setengah, F-nya di sini. Jadi dari situ seterusnya tinggal lanjutin aja. Biasanya kan F kita gini nih. Nah, jadi sampingnya dong. Jadi F enggak gitu, jadi gini. Garis. Jadi F terus ini G gitu. Jadi edukasi. Mampus, ada ilmunya. Bukan ngomong kosong. Dari tadi bullshit dong kita. Sekarang ngobrol aja soalnya kan. Iya, yang ngobrol. Ini obrolan ini nggak pernah kita obrolin sebelumnya ya. Iya. Walaupun gua 2 tahun bersama dia di kosan, 2 tahun lagi di kontrakan, 4 tahun gua tinggal bareng nggak pernah ngobrolin hal ini. Karena konten. Dan juga emang ini sih sibuk organisasi. Sibuk juga sih anjing. Ini. Gitu. Terus SMP udah lewat. Naik ke SMA gue sama sekali nggak ada musik gue SMA. Kenapa malah ini hilang? Dota. Udah hidup gue seluruhnya untuk Dota dari SMA. Pernah sampai apa? Lu maksudnya Dota kompetisi pernah nggak? Enggak. Terus apa yang ngebuat lu terus menerus untuk ini? Kaget Dota aja gitu. Gua dihadapkan sama sesuatu yang begitu seru gitu. Kayak syok aja gua, anjir ada sesuatu yang seseru ini loh maksud gua. Kalau misalnya lu gimana tuh? Apanya? Dia nggak tahu. Ya. Apanya anjing? Pokoknya gua lempar aja. Nah, sampai nggak tahu lagi. Apa namanya? Ya SMA yang gua ceritain tadi. Di SMA gua. Karena gua baru benar-benar mengenal di SMA. Sebenarnya SMP itu gua udah mulai dicikokin tuh. Oke, terima dulu. Gimana tuh? Nah, di SMP itu udah mulai sama kawan gue yang samping gue tadi. Nah, dia tuh udah mulai main gitar dan udah mulai ngulik melodi.
di saat itu. Udah main melot kan? Iya, karena dia, gue nggak tahu sih pola pikir dia mungkin lebih maju atau gimana. Cuma di saat orang-orang masih ngegejreng dia udah main melot gitu kan. Udah nggak mau ngegejreng lagi ya. Makanya lebih telaten aja dia untuk ngulik. Nah di situ tuh udah mulai dicekokin tuh SD aja gue udah mulai dicekokin sama dia karena dia beli gitar tuh kelas 5 kalau nggak kelas 6. Itu dia genrenya pasti kalau main melot rock juga metal. Iya. Sinister Gate, iya. Avenger. Iya. Makanya lagunya ya ke arah sana semua. Nah, itu udah mulai dicekokin kayak ini. Walaupun apa namanya? Istilahnya nyekokinnya ya nggak secara langsung lah. Kayak ini lo bagus ditunjukin ini kayak gini gitu. Tapi lu tertarik gitu. Ya, gua tertarik. Gua di saat SMP belum tertarik. Cuman udah mendengar lah. Iya, udah mendengar. Bahkan sampai ingat banget gua masih kecil SD kayaknya. Itu tuh ya di saat abis dia beli gitar kan udah main alat musik kan. Nah, bikin drum sendiri dari ember, dari pokoknya sticknya kayu. Iya, semuanya ini nih barang-barang bekas homemade lah ya, homemade. DIY. Zaman itu udah wes bilang ke gua itu tuh dia sama kan ada saudaranya tinggal di rumah dia. Besok ada The Titans. Ingat The Titans nggak? Enggak. Cabutannya dari Peter Pan, Andika sama siapa gitu. Tetap enggak. Pindah ke Titans. Besok mau ada The Titans. Tapi cuma lagunya apa The Titans? Yang terkenal. Nggak tahu ya. Semangat kau jauh. Demi apa lu? Itu The Titans. Ya, waktu rasa ini ya mungkin. Tahu. Itu lagunya nah. Besok The Titans datang nih ke rumah, wes. Namanya anak kecil dong, wes. Sok percaya sok enggak tapi ya, coba terima dulu lah. Dia kok enggak datang. Besoknya ada orang meninggal. Ini kakek gua jadi semua orang dari kecil sudah gelap bercandanya ya kamu. semua orang ngelayat jadi enggak mana The Titans. Enggak jadi soalnya ada ini aja ada orang meninggal. Ternyata The Titans-nya itu mereka yang menyamar. Anjay kata gua. Lagunya pertama lagu itu. Iya, itu udah mulai ini sih. Udah naik ke SMP, SMA ya. SMP itu udah mulai di saat lu kan ada sih. Lu dulu ini enggak? Bukan misalnya pelajaran komputer, tapi di pulang sekolah lu kayak ada les gitu dari sekolahnya. Enggak ada ya? Ada, PL pelajaran komputer kan? Iya. Tapi gua enggak ikut. Kenapa itu? Nah, di situ tuh operatornya kan kita ngetik ini suruh tugas ya udah dikasih buku ngetik. Nah operatornya yang ini nih adminnya yang ngejagain kita orang semua tuh yang di setel tuh musik itu. Jadi dari situlah saya terngiang-ngiang. Ya udah. Tapi lu ngikutin ini ya update lagu terus ya? Enggak karena enggak sih. Gue udah kalau belakangan ini ya, kalau dulu ngikutin banget, cuman belakangan ini kan kita ada kesibukan sih. Iya. Udah nggak terlalu main musik, udah sibuk kuliah juga. Nah, jadi untuk harus diselesaikan. Ada yang harus diselesaikan, jadi untuk main-main gitu udah berkurang. Berarti lu kalau ngulik-ngulik lagu kayak tadi nih, sebelum kita kan lu nyanyi nih. Itu tuh apa namanya ya? Lu ngedengernya karena terngiang-ngiang atau kayak mana? Gimana? Karena terngiang-ngiang misalnya musik yang lu nyanyiin tadi nih. Karena emang kan itu kan lagu baru bukan? Yang mana? Yang Happier. Iya, lagu baru kan? Lagu baru. Lagu baru maksud gua itu tuh lu nyanyiin karena lu ngedengerin enak sekilas enak atau lu ngedengerin yang apa? Karena gua muncul di mana-mana sampai Karena terngiang-ngiang. gua suka sama Olivia Rodrigo. Itu kayak sosok campuran Avril Lavigne sama Taylor Swift atau sama siapa? Christina Perry. Terus sama siapa ya? Pokoknya itu ngebawa vibes lagu-lagu zaman dulu loh. Yang secara musik ya? No sex, no nude, tanpa seks, tanpa orang-orang panjang, tanpa kekayaan, pure perasaan lu masuk dalam lirik diiringi dengan nada-nada yang indah. Nah, gue tuh dapat vibes itu dari Olivia lagi, jadi gue kayak anjir, apalagi albumnya yang waktu di sih lu ngikutin ya Olivia? Iya, gue ngefans sama Olivia. Kan gue ada nge-cover juga kan satu Driver License. Ya. Ada yang gue suka banyak, Good For You, Deja Vu. IG-nya apa? IG-nya ada di bawah sini. Oke. Nah, terus nyusahin editor aja anjing. Oke, nanti ada di deskripsi aja. Iya. Gue mager ngeditnya.
Iyalah banyak lah gue kalau Olivia yang gue ikutin. Cuman untuk artis sekarang cuman Olivia yang gue ikutin. Selain Olivia nggak ada. Oh berarti lu ngulik lagunya karena lu tahu orangnya. Tahu orangnya. Bukan yang terngiang yang kayak lagu TikTok. Gue tahu orangnya, gue ngefans orangnya. Gue ngikutin lagu-lagunya. Bagus sih soalnya. Ini dia lagi fase patah hati aja. Ntar kalau dia udah move on atau udah nemu pasangan, gue prediksi bakal ada album baru sih. Ya, apalagi kalau nanti dia gitu. Ya udah lanjut nggak apa. Pinter, bagus aja dia mengekspresikan perasaannya ke dalam lirik, makanya dia terkenal kan karena banyak yang relate gitu, kena banget.